Yo, selamat datang kembali di AS Studio. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang anime yang berjudul Tsukiga Michibiku Isekai Dochu. Nah, anime ini bercerita tentang Makoto Misumi, seorang murid SMA yang dipanggil oleh Dewa Tsukuyomi untuk menjadi seorang pahlawan, sob. Dewa ini menjelaskan bahwa orang tuanya juga ternyata penghuni dunia isekai ini. Namun, saat itu mereka mengikat kontrak dengan dewi yang ada di sana, dan orang tuanya pergi ke Jepang. Namun, berkat hal itu, mereka harus menawarkan salah satu hal berharga sebagai gantinya. Nah, di sana, Dewa Tsukuyomi pun memberi Makoto kekuatan. Makoto sampai di tempat dewi dunia lain. Tetapi dewi yang menguasai dunia tersebut tidak suka kepada Makoto dan menganggap Makoto orang yang jelek. Akibatnya, dewi tersebut tidak mau memberi dia kekuatan, namun hanya memberi dia kemampuan untuk berbicara dengan makhluk di dunianya, kecuali manusia. Bukannya dikembalikan ke Dewa Tsukuyomi, sang dewi malah membuang Makoto ke ujung dunia dan memberikan kutukan kepadanya. Nah, sebelum terjatuh ke tanah, Dewa Tsukuyomi pun datang, dan dia bilang kalau misalkan Makoto terjatuh dari sini, dia akan baik-baik saja. Dan di dunia ini, dia akan menjadi manusia super, sob. Namun, perlahan, dewa itu menghilang karena kekuatannya melemah, dan dia pun akan tertidur beberapa ratus tahun. Sebelum menghilang, dia bilang kalau Makoto terbebas dari tugasnya sebagai pahlawan karena sang dewi sendirilah yang mencabutnya, dan dia di sini bebas melakukan apapun. Makoto pun berjalan selama 3 hari tanpa makanan dan tidak bertemu dengan siapapun. Sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang babi berpakaian. Dia sedang diserang oleh anjing raksasa berkepala 2. Makoto melawan anjing itu. Namun karena belum terbiasa dengan kekuatannya yang overpower, sekali tendangan langsung putus dong kepalanya. Otomatis babi itu pun terkejut. Ternyata babi itu bernama Emma. Dia merupakan korban untuk dipersembahkan kepada Shin Agung yang merupakan naga penguasa gunung tersebut. Karena 1 tahun terakhir ini, desanya diselumuti kabut merah besar yang merugikan penduduk di sana. Dan untuk menghilangkannya, dia harus dikorbankan. Makoto pun singgah bersama Emma dengan beberapa orc di sana. Emma juga mengajarkan bagaimana menggunakan sihir kepada Makoto. Emma terkejut karena dia bisa dengan mudahnya langsung menguasai sihir. Emma kemudian membawa sebuah gulungan untuk mengukur level seseorang. Dan sangat mengecewakannya, Makoto ternyata hanya memiliki level 1, sob. Dan itu level yang sangat rendah. Keesokan harinya, Emma menemukan sebuah surat dari Makoto. Yang ternyata dia saat ini pergi sendirian untuk melawan Shin Agung. Di perjalanan, Makoto berlatih kemampuan memanahnya. Namun siapa sangka, satu serangannya malah menghancurkan gerbang yang ada di sana sekaligus silumannya juga. Siluman tersebut merupakan siluman yang mengganggu penduduk dengan memanfaatkan nama Shin Agung. Namun tidak dipungkiri, itu memang tempatnya Singa Agung. Dan tiba-tiba, seekor naga pun datang bersama kabut merahnya. Namun berkat anugerah kekuatan dari Dewa Tsukuyomi, Makoto bisa melawan naga itu yang dikenal tak terkalahkan. Makoto saat itu sempat terjebak di dunia ilusi naga itu. Tak sengaja, naga itu pun mengetahui semua ingatan Makoto, dan dia malah tertarik dengannya. Di saat yang bersamaan, Makoto menyadari bahwa dia dalam ilusi, dan dengan kekuatannya, dia pun berhasil bebas. Naga Shin Agung yang sudah melihat hasrat ke dalam Makoto mengajak dia untuk menjalin kontrak dengannya. Mau tidak mau, karena naga itu sudah mengetahui rahasia Makoto, dia pun menyetujui kontrak tersebut. Dan tidak disangkanya, setelah menjalin kontrak, naga itu pun berubah menjadi seorang perempuan berambut biru, sob.
Nah, karena kontraknya 80-20, jadi si naga itu harus mempunyai bentuk lebih rendah dari majikannya. Dan ternyata yang membuat naga itu tertarik adalah tentang ingatan Makoto tentang drama sejarah sob. Makanya, si naga ini ingin menjadi seorang samurai. Shin pun membawa Makoto ke sebuah dimensi yang hanya bisa dibuka oleh Shin sendiri. Awalnya dimensi itu sangat gelap dan selalu mengikuti keinginan Shin sendiri. Namun saat ini dimensi itu sangat luas, subur dan dipenuhi oleh tanaman dan buah-buahan sob. Makoto mempunyai sebuah keinginan untuk membangun sebuah kota di sana. Nah, setelah itu, mereka berdua kemudian kembali untuk menemui ras Hellblade Orc. Dan begitu keluar, ternyata Emma menyusul Makoto dengan maksud menghentikan Makoto untuk melawan Shin Agung, karena dia sangatlah kuat. Setelah tahu bahwa wanita berambut biru itu adalah Shin Agung yang sudah dikalahkan oleh Makoto, dia pun sangat terkejut dong, karena tidak percaya makhluk level 1 bisa mengalahkan makhluk yang sangat kuat sob. Nah, pada malam harinya, mereka pun berpesta, makan-makan bersama di kota Orc. Shin menceritakan kepada penduduk bahwa Makoto lah yang menyelamatkan mereka semua. Dan dia pun menawarkan para penduduk tersebut untuk tinggal di daerahnya yang kaya dan subur tanpa pengetahuan Makoto. Pada keesokan harinya, Makoto pun terkejut dong melihat semua warga berkumpul dan membawa barang mereka masing-masing. Dia juga dikejutkan dengan Shin kecil yang Makoto pikir itu adalah anaknya Shin. Namun dia ternyata bagian dari Shin juga yang menggadaikan dirinya. Dan kemudian Shin memindahkan semua penduduk bersama gedungnya sekaligus ke dimensi yang dia buat. Adegan pun berpindah. Makoto sedang berlatih elemen sihirnya karena dia saat ini merupakan penguasa daerah tersebut. Sedangkan Shin sendiri menonton ingatan Makoto yang terobsesi dengan film sejarahnya. Makoto bertemu dengan beberapa orc yang sedang membersihkan lahan. Saat itu, mereka kesulitan untuk menebang sebuah pohon yang sangat besar di sana. Dan Makoto pun membantu mereka dan memotong pohon itu bagaikan sebuah kue sob. Dan dia juga mampu menyembuhkan orang terluka tanpa sihir sekalipun. Tapi, dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, tak lama kemudian, Shin datang membawa seorang kakek yang merupakan ras dwarf yang katanya dia sedang diserang oleh makhluk yang unik yang memakan apapun. Makhluk itu pun datang dan Shin menyerahkan Makoto untuk melawannya. Makhluk tersebut merupakan makhluk laba-laba malapetaka sob. Makoto melawannya, namun makhluk itu mempunyai kemampuan regenerasi yang sangat cepat, sehingga membuat Makoto kesulitan. Meski diserang bertubi-tubi, dia tetap kembali normal dan malah menikmati serangan Makoto itu. Sampai akhirnya, Makoto kehilangan tenaga dan pingsan. Laba-laba itu menangkap Makoto alih-alih dimakan. Ternyata si laba-laba itu malah menyukainya juga. Shin yang mengetahui hal tersebut menawarkan sebuah kontrak dengan Makoto. Yang meskipun Makoto saat itu masih pingsan. Akhirnya, monster laba-laba tersebut membuat kontrak dengan Makoto. Dan lagi-lagi, makhluk itu berubah menjadi seorang wanita sob. Begitu Makoto tersadar, dia terkejut ada seorang wanita di sampingnya. Dan lebih terkejutnya lagi, dia baru tahu kalau wanita itu adalah monster yang dilawannya tadi. Dan sudah menjalin kontrak tanpa persetujuannya. Dan kita ketahui kakek dari ras dwarf itu merupakan pengrajin senjata yang dijuluki sebagai Elder. Nah, kemudian kedua wanita tersebut meminta Makoto untuk memberi mereka nama. Makoto memberi nama wanita naga itu sebagai Tomoe yang merupakan nama seorang wanita samurai. Sedangkan wanita laba-laba diberi nama Mio yang berarti nol atau air. Semua prajurit barunya dari berbagai ras dikumpulkan di sana, mulai dari ras dwarf, para pembuat senjata, ras lizard dari pengikut Tomoe sang naga, dan ras alke dari ras pengikut Mio sang laba-laba.
Makoto kemudian pergi untuk melacak keberadaan orang tuanya di dunia itu. Dia berusaha mencari permukiman manusia. Namun begitu dia menemukan ras manusia, dia malah menganggap Makoto sebagai monster, dan para manusia tersebut malah tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Makoto. Hal tersebut karena sebelumnya Makoto dikutuk oleh dewi di dunia itu. Akibatnya, dia hanya bisa berbicara dengan makhluk selain manusia saja. Makoto pun kembali pulang dan menceritakan kepada Emma, Tomoe, dan Mio. Mereka bilang ras human atau manusia menganggap dia monster karena energi sihirnya melimpah keluar dalam jumlah yang sangat besar sehingga membuat distorsi di sekelilingnya. Makoto pun mulai belajar bahasa human atau manusia. Namun karena sulit, sepertinya lebih efektif lagi dia menggunakan sihirnya untuk membuat sebuah tulisan kata-kata daripada harus diucapkan. Pemimpin dwarf juga memberikan sebuah cincin untuk menampung sihirnya yang berlebih. Dan Emma membuatkan sebuah topeng agar wajahnya tidak terlihat jelek. Padahal gak jelek juga sih. Nah, akhirnya mereka bertiga pun masuk ke dalam sebuah permukiman manusia atau human dengan menjadi kelompok pedagang buah-buahan. Mereka mampir ke sebuah tempat yang merupakan serikat petualang yang menawarkan jasa pekerjaan pada para petualang. Di sana, resepsionisnya juga bilang kalau mereka ingin berdagang, mereka harus membuat sebuah kartu dagang dulu yang hanya bisa dibuat di kota Shige yang lumayan jauh dari sana. Tomoe dan Mio mengukur level kekuatannya masing-masing, yang membuat orang-orang di sana terkejut karena levelnya yang tidak biasa. Tomoe berada di level 1320 dan Mio berada di level 1500. Namun begitu giliran Makoto, ternyata levelnya masih di level 1 dan peringkat E, yang dimana itu level terendah. Dan mereka pun menginap di penginapan kota tersebut. Dan cerita pun bersambung. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di video selanjutnya.